Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu setiap hari Senin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita mampu untuk memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan 2 pekan yang lalu ya, karena pekan kemarin kami izin tidak dapat mengisi sebab ada tamu yang cukup perlu ditemani. Ada 2 tamu yang perlu ditemani sehingga kami tidak bisa mengisi. Hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan kurban. Jadi loncat dulu Pak, loncat dari tayamum ke kurban. Kalau tidak salah kemarin itu tayamum ya, sholat ya. Oh iya, udah sholat ya. Tentang keutamaan sholat ya. Iya, iya betul ya. Sudah keutamaan sholat. Kita loncat dulu ke kurban, karena sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah. Jadi kita berbicara kurban dulu 4 minggu ini insyaallah sampai Idul Adha. Setelah itu kita akan bahas sholat lagi. Nanti dalam pembahasan salat itu sangat banyak dan panjang, diantaranya waktu-waktu salat isya sunnahnya diakhirkan atau tidak, salat subuh sunnahnya dipanjangkan atau tidak, itu nanti di bab salat. Namun karena ini Zulqa'dah, sedikit lagi Zulhijjah, maka kita belajar kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban. Definisi kurban. Kurban artinya adalah mendekat atau mendekatkan diri. Kurban sama dengan akrab. Kurban, qarib, akrab. Pernah dengar teman karib? Itu sebenarnya bahasa Arabnya sahib karib, maksudnya sahib qarib. Jadi karib padahal aslinya qarib. Teman qarib atau sahib qarib artinya teman dekat.
Ada teman akrab. Aqrab harusnya aqrab. Teman akrab, teman karib. Nah, dua-duanya sama. Karib dari qarib. Akrab dari aqrab. Aqrab artinya lebih dekat. Jadi teman karib dengan teman akrab lebih dekat yang akrab. Teman yang akrab. Asal katanya qarib. Besok antum kalau bilang ini teman qarib ana. Atau ini teman akrab ana. Akrab. Dari qarib, akrab ada istilah qurban artinya dekat. Maka qurban adalah ibadah yang sengaja dijadikan oleh Allah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai qaf, qurban, bukan pakai ka, korban. Kalau korban bencana alam. Korban bahasa Indonesia, kalau qurban bahasa Arab. Jadi sebenarnya artinya mendekatkan diri, bukan korban. Bukan korban bencana, bukan dikorbankan, bukan. Qurban. Baik, jadi qurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disembelihnya hewan-hewan yang telah ditetapkan rukun dan syaratnya. Apa hewannya? Unta. Di Koroteba kalau ada kurban unta mungkin laku itu. Iya gak ada ya. Laku mungkin. Kurban unta satu orang 5 juta. Wah, enak itu. Yang panitia yang enak ya. Dapat bagian unta. Atau yang menerima yang enak itu unta, daging unta. Satu unta. Yang kedua sapi putih, sapi coklat, sapi hitam, semua warna. Sapi hitam itu kerbau. Kerbau masuk sapi. Kemudian kambing, kambing domba, kambing etawa dan kambing bandot ya, dan seluruh kambing. Kambing hitam. Kambing hitam menjadi istilah ya. Tertuduh menjadi kambing hitam. Apa kisahnya tuh nggak tahu itu. Kambing. Jadi ada onta, ada sapi, ada kambing. Baik, itu ada syaratnya. Kambingnya umur berapa, ontanya umur berapa, sapinya umur berapa. Tidak bisa asal-asalan. Ada syarat dan ketentuan supaya bisa menjadi ibadah kurban. Baik, dalilnya dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semuanya hafal. Allah berfirman, Inna a'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami Muhammad, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar di akhirat nanti yang minum tidak akan haus selamanya. Kemudian fasalli, salli adalah salat. Engkau diberi nikmat oleh Allah, maka salatlah. Li rabbika, untuk mencapai ridha Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk mencapai ridha Tuhanmu juga. Jadi salat dan berkurban adalah salah satu cara bersyukur kita kepada Allah. Semua ibadah pada hakikatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu juga. Sembelihlah untuk Tuhanmu juga, Allah Azza wa Jalla. Karena sembelihan itu banyak, seperti kita tahu. Ada sembelihan yang disembelih untuk roh gentayangan. Ada yang disembelih untuk bangun rumah baru, palanya dikubur.
Boleh nggak dimakan dagingnya? Kerbau. Waduh, boleh. Bahaya nih. Kerbau 400 kilo disembelih, tapi sembelihnya untuk bangun gedung tinggi di Jakarta tuh. Buat ditanam di situ supaya gedungnya tidak roboh. Tuh dagingnya boleh dimakan nggak, Pak? Haram. Nggak boleh. Boleh nggak boleh. Ya, itu ada orang nyembelih kepala kerbau untuk sesajen, haram. Tidak boleh. Walaupun dagingnya fresh, tidak boleh memang, karena tidak untuk Allah, tetapi untuk bangunan. Banyak lagi. Atau sembelih yang sifatnya syirik lah, yang sifatnya tidak sesuai dengan agama Islam, tidak boleh dimakan. Ada sembelih yang untuk jualan, sembelih sapi Idul Fitri, ini juga untuk jualan. Ini tidak kurban namanya, tidak dapat pahala mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk dapat ridha Allah, tapi dapat untung. Jualan kerbau dipotong, jualan sapi dipotong. Ada juga penyembelihan untuk sedekah saja, sedekah. Ya, telah terpilih menjadi juara misalnya, ya, jadi juara. Dia mau bersyukur, atau laku rumahnya, dia mau bersyukur. Di kampung sih biasanya ya. Biasanya cara bersyukur orang kampung tuh sembelih kerbau atau sapi gitu. Kalau di Jakarta cara bersyukurnya sewa catering. Sama aja, makanan juga. Di sana begitu. Nah, ini sedekah namanya, sedekah daging namanya, sedekah daging. Jadi tergantung niat, tetapi itu semua pahalanya ada yang dapat pahala seperti bersyukur dengan sedekah daging dapat pahala, atau akikah kambing dapat pahala. Tetapi terbaik, ya, nilai terbaik menyembelih hewan adalah kurban. Dia paling tinggi pahalanya, paling afdal, yaitu kurban yang disembelih khusus untuk memang meninggikan nama Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lillah. Maka syaratnya ketika kita menyembelih wajib hukumnya membaca bismillah. Bismillah wajib. Sunnah ditambah dengan Allahu Akbar. Gini, bismillahi Allahu Akbar, sembelih seperti itu. Ya, dua, bismillah wajib, Allahu Akbar sunnah. Itu adalah menyembelih karena Allah Azza wa Jalla atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu perintah dalam Al-Quran, salatlah dan berkurbanlah. Jadi dia pahalanya paling tinggi, amalnya paling baik di antara sembelihan-sembelihan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Hewan-hewan yakni onta-onta telah kami jadikan untuk kalian syiar. Syiar apa syiar? Syiar Allah. Syiar apa, Pak? Syiar itu ciri khas atau pengenal. Syiar namanya. Syiar Allah, syiar Islam. Contoh gini. Kalau orang mengumandangkan azan, orang sudah tahu ini suara umat agama apa ini. Ya, itu namanya syiar. Berarti azan syiar. Yang azan pahalanya besar. Yang gak azan, caranya supaya dapat keutamaan yang baik, jawab. Nah, kalau kagak jawab, ya kagak dapat. Caranya jawab. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Baik, jadi azan syiar. Kalau lonceng itu punya umat siapa itu lonceng? Nasrani. Di ibadahnya lonceng, tempat ibadahnya. Ya, lonceng. Kalau beduk Muslim juga ya. Syiar siapa beduk itu? Syiar Islam bukan beduk. Ayo. Iya, beduk itu bukan syiar Islam. Beduk itu syiar Islam Indonesia. Di Indonesia beduk itu dipakai untuk muqaddimah azan. Tapi kalau ada orang Arab di sini datang nih, dia Muslim juga nih, mau azan duk, dia nggak ngerti bahwa itu syiar azan. Jadi dia syiar Muslim, bisa dikatakan syiar orang-orang Muslim di Indonesia saja, ya, dan di sebagian tempat ya. Di sini ada beduk nggak ada ya. Tetapi sebenarnya kalau ditanya apakah dia syiar Islam, agama Islam, dia bukan syiar agama Islam yang dibawa oleh Nabi, bukan. Yang dibawa oleh Nabi syiarnya adalah azan. Adapun beduk itu yang dia bukan asal dari Islam. Dia mengikut masuk di beberapa masjid saja. Nah, jadi itu syiar. Contoh syiar lagi, misalnya kita melihat ada orang pakai tanda salib di kalung di depan baju situ. Itu syiar agama apa? Islam, Nasrani. Itu syiar, namanya syiar seperti itu. Atau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita tahu dia agamanya Muslim gitu. Itu syiar. Jadi apapun yang diucapkan, diperbuat atau dipakai, itu terlihat bahwa ini adalah agamanya ini. Ini adalah fulan. Kalau yang peci merah tuh yang itu yang ada itu putih atasnya, itu syiar apa bukan? Syiar. Syiar siapa itu? Itu. Ada ayat Al-Quran bahwa mensyiarkan syiar agama Allah adalah bentuk ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang memuliakan, menggaungkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, tandanya hatinya bertakwa. Jenggot. Syiar apa bukan syiar? Syiar siapa nih? Masya Allah, jenggot. Jangan cukurnya jangan ketipisan. Enggak. Jenggot itu syiarnya Nabi. Lah, hadisnya ada. Syiar Islam. Nanti kan ada juga orang Yahudi pakai jenggot. Tidak masalah, yang penting dalam Islam ada. Maka dia syiar Muslim. Ya, tutup aurat, hijab, syiar Muslim. Muslimah, syiar, itu syiar. Jadi kita harus, Bapak-bapak sekalian, kita harus mensyiarkan Islam. Mengucapkan salam, syiar agama kita. Bersalaman ketika bertemu, syiar Muslim itu. Tos. Itu bukan syiar Islam. Betulan ini. Salaman, syiar Islam. Assalamualaikum, kata Nabi, tidaklah dua tangan Muslim berjabat tangan kecuali diampuni dosanya sampai berlepas tangannya, dosa-dosa keduanya. Safah. Naam. Syiar. Itu yang disebut dengan syiar. Maka kita harus hidup mensyiarkan Islam. Azan itu syiar, maka ada orang Muslim yang tidak suka dengar azan, maka atau ada kurang takwa dalam hatinya. Kurang takwa, saya tidak ada, tapi ada sedikit penyakit dalam hatinya. Dia menolak syiar Allah di dalam komplek Islam. Nah, di dalam negara yang mayoritas Islam, Muslim. Nah, gimana itu? Allah berfirman, yang mensyiarkan agama Allah
min taqwal qulub, ciri takwa. Berarti kebalikannya, yang mematikan dan tidak suka dengan syiar Islam ada masalah sedikit. Alhamdulillah masih Islam. Tapi ada masalah sedikit di situ. Nah, balik lagi, al-budn al-udhiyah min sya'airillah. Atau tadi apa tadi? Kurban bagian dari syiar. Kurban bagian dari syiar. Bismillah Allahu Akbar disembelih, syiar. Waktunya ada, caranya ada, syiar. Tamam? Itu dalilnya. Dalil yang kedua bahwa kami jadikan unta-unta dan binatang-binatang ternak yang tadi, sapi dan kambing dalam kurung ya, itu sebagai syiar Allah. Maka hati-hati yang bertakwa, dia akan berusaha untuk ikut mensyiarkan nama Allah diangkat saat penyembelihan hewan-hewan, yaitu saat kurban. Selain itu, nama Allah tidak diagungkan dalam menyembelih hewan. Hewan itu, nama Allah itu akan diagungkan ketika menyembelih hewan dengan pengagungan yang besar, dengan takbir Allahu Akbar. Berapa kita takbirnya? 3 hari, 4 hari, 10, 11, 12, 13. Ya, takbirnya 3 hari. Sembelihnya juga berapa hari? 4 hari, maaf. Takbir 4 hari, sembelih juga 4 hari. Syiar Allah ingin ke atas nama Allah Azza wa Jal pada kesempatan 4 hari itu. Maka harus ikut serta dong. Harus ikut serta jika mampu. Jika mampu, ini ceritanya. Jika mampu ikut serta. Ikut serta sebagai pengkurban, syiar. Ya, kalau mampu harus berkurban sebagai syiar. Taib. Itu dalil yang kedua bahwa udhiyah, kurban itu syiar. Maka sebagai muslim yang kuat imannya, yang cinta dengan Allah Azza wa Jal, maka dia akan mengangkat syiar itu. 4 hari, bayangkan kita bisa menyembelih hewan kurban. Baik, keutamaan kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami. Nih, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah di hari penyembelihan. Hari apa itu? 10, 11, 12, 13 ya. Ya. 10, 11, 12, 13. Tidak ada amal yang lebih baik, yang paling dicintai oleh Allah di 4 hari ini daripada penyembelihan. Maka menyembelih di saat itu ya, 4 hari itu, saya mau nyembelih dengan harga 3,5 juta sapi di Qaryah Thaibah. Yang satu saya mau sedekah 3,5 juta untuk fakir miskin, cash. Mana lebih baik? Khusus untuk di hari itu yang lebih baik adalah kurban, karena ada syiar di situ, syiar di situ. Ada pahala kurbannya mendekatkan diri, ada pahala syiar. Dan sunnahnya sebenarnya setiap rumah berkurban. Jadi di rumah masing-masing berkurban. Semuanya Allahu Akbar di rumah masing-masing. Sunnahnya sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin. Maka kita kelola di masjid. Masjid rame nanti. Rame, syiar. Nah, itulah amal yang terbaik di hari penyembelihan. 4 hari itu. Tidak yang lebih baik daripada menyembelih. Dan Rasul mengatakan fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Binatang itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, rambut-rambutnya, wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Artinya dia akan bersaksi, menambah saksi. Di akhirat kita perlu banyak saksi, orang-orang saksi-saksi yang mendukung kita, bukan saksi yang memberatkan. Namanya saksi apa tuh? Meringankan ya? Ya.
Kalau perlu bukan meringankan, memenangkan. Saksi-saksi kita perlu, Pak. Di sana banyak saksi. Ada saksi malaikat, ada saksi anggota tubuh kita sendiri, ada saksi bumi yang kita injak, ada saksi kaum muslimin yang berteman dengan kita, manusia yakni, ada saksi Al-Qur'anul Karim yang kita baca. Ada saksi-saksi yang akan meringankan tadi ya, meringankan kita atau memberatkan kita. Di antara saksi yang akan meringankan adalah itu yang disembelih itu. Nah, yang disembelih di hari raya Idul Adha dan Tasyrik. Itulah bedanya. Makanya dia pahalanya di atas yang sedekah tadi, tasyakuran sembelih sapi. Beda dengan hari kurban sembelih sapi. Maka jangan dikonversi. Pernah dulu di Corona itu ya, umat Islam diseru untuk tidak berkurban tapi diganti sembako. Itu saya nggak setuju itu. Karena ya pernah saat itu saya dengar agak ramai juga. Karena kurban itu sedekah juga. Bahkan yang disedekahi apa? Daging kan? Kurban itu sedekah juga. Yang disedekahi apa? Daging sama juga, sedekah juga. Waktu itu sembako, ingat saya dulu, sembako. Karena waktu itu kan ada bantuan sembako ya, yang akhirnya ada kasus tuh ya. Ya, bantuan sosial, bansos ya. Yang akhirnya jadi berita yang seru. Nah itu, umat Islam suruh ganti jadi bantuan sosial. Tidak pas. Kalau mau bantuan sosial jangan di hari, maksudnya jangan diganti kurban, cari hari yang lain. Gak bisa, kurban itu ada waktunya tertentu, khas, tidak bisa diganti dengan yang lain. Ruginya banyak kalau diganti dengan yang lain. Nah, jadi dia amal terbaik, dia nambah saksi. Kalau sembako nggak jadi saksi, ya. Kalau hewan kurban jadi sembako nggak jadi saksi. Oke, harus saksi. Bismillah. Maka hewan kurban. Kemudian kata Allah, wa innad dama, sesungguhnya darah, la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsa. Sesungguhnya darahnya kan kalau kita sembelih itu darahnya kan terpuncrat. Kata Allah, kata Nabi, sebelum darah itu menyentuh tanah, sebelum darah pertama menyentuh ke bumi, sudah sampai di sisi Allah penerimaan amalnya. Cepat sekali. Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Jadi Masya Allah, yakni nggak bisa digantikan dengan sembako, nggak bisa. Maka barang siapa yang mampu berkurban, hukum kurban, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Ada wajib, ada sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Di antara wajib dan sunnah namanya sunnah muakkadah. Jadi wajib, sunnah muakkadah nomor 2, baru nomor 3 sunnah. Jadi ini sunnah yang dikuatkan, yang dianjurkan. Orang yang meninggalkan wajib maka dia berdosa. Orang yang meninggalkan sunnah muakkadah maka dia makruh, dibenci. Makruh meninggalkan sunnah muakkadah bagi orang yang mampu, yang mampu. Ke masjid itu sunnah muakkadah menurut ulama yang terbanyak, sunnah muakkadah. Maka makruh. Orang-orang muslim yang dengar ke masjid, bisa ke masjid, sengaja di rumah, makruh. Makruh itu dibenci. Orang yang imannya teguh, dia menghindari makruh. Orang yang imannya teguh, dia menghindari makruh. Makruh tidak dosa, tapi orang yang ngerti sekali hukum, dia tidak mau terjatuh kepada makruh.
Makruh ini enggak, makruh jangan dibiasakan. Baik, jadi hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kurban itu untuk yang hidup. Kurban itu ibadah untuk yang hidup. Adapun kurban mayit, kurban apa? Kurban untuk mayit. Ulangi, asal usul kurban untuk siapa? Untuk yang hidup. Asal usulnya dia ibadah untuk yang hidup. Kemudian sekarang bagaimana hukum kurban untuk mayit? Ada beberapa hukum terkait kurban untuk mayit. Pertama, jika mayit itu berwasiat. Apa? Wasiat. Tolong, boleh nih Pak yang sudah mendekati. Iya, maksudnya boleh aja tulis. Karena itu ibadah. Kalau nggak diwasiatin, anaknya ngabisin harta waris, nggak dapat kurban kita. Ya, kalau ada warisannya. Yang banyak warisannya nih maksudnya. Boleh Bapak meminta kepada anak-anak atau istri bahwa saya minta tolong 3 tahun saya meninggal, kurbanin atas nama saya, wasiat. Wasiat berarti dari uang warisnya disisihkan untuk kurban. Disebutin kalau perlu Pak, sapi yang paling gede. Kalau ahli waris baca itu benar, udah sampai wasiatnya harus dilaksanakan. Jadi wasiat, boleh nggak kita berwasiat tadi 3 tahun tolong kurbankan saya. Jika Bapak ada bekal harta yang ditinggalkan, masuk untuk 3 tahun boleh saja Pak. Ya, atau saya kurbankan untuk saya 5 tahun, berkali-kali tiap tahun, 5 kali saja tapi maksudnya. Maka hukum seperti ini sah kurban untuk mayit. Kurban untuk mayit yang kedua adalah sedekah dari yang hidup untuk mayit. Nah ini ahli warisnya sadar kalau yang ini. Tahu diri ahli warisnya. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Disedekahkan tabarru atau sedekah, disedekahkan dari yang hidup atas nama mayit. Disampaikan atau diniatkan pahalanya untuk nama mayit. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Jadi mayit berkurban tetapi atas kebaikan dari yang hidup. Dari yang hidup. Sedekah dari yang hidup untuk mayit agar mendapatkan pahala kurban. Itu yang kedua. Bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, yang paling rendah karena mungkin terbatas keuangannya, adalah yang hidup mengikutkan mayit, bukan mengkurbankan untuk mayit, mengikutkan mayit dalam kurbannya. Bisa dipahami? Mengikutkan mayit. Contohnya begini, ayah saya sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ini kurban dariku dan keluargaku. Ya, dariku dan keluargaku. Ini namanya mengikutkan mayit. Nabi SAW ketika berkurban, beliau mengatakan, ini dariku, hadza min Muhammadin, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali baiti Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Itu namanya mengikut sertakan keluarga.
min ali Muhammadin, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, kurbannya satu namanya tapi mengikutkan keluarga yang nasabnya sampai. Yang nasabnya sampai. Karena ketika Nabi mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, saat itu udah ada keluarga Nabi yang sudah meninggal, yaitu yang sudah meninggal, baik anaknya, beliau punya anak sudah meninggal saat itu, punya anak, Ibrahim meninggal, Abdullah meninggal, beliau juga punya paman namanya Hamzah ya, paman beliau masuk Islam. Begitu juga umat beliau, ada umatnya yang masih hidup saat itu, ada yang sudah meninggal di peperangan-peperangan sebelumnya. Artinya ini namanya mengikutkan mayit. Ini boleh. Jadi terserah. Mau wasiat, bapak-bapak mau wasiat, wasiatlah. Kalau tidak wasiat, nunggu sedekah dari anaknya yang hidup. Kalau tidak disedekahin, tunggu apa? Diikutkan dengan niat dia. Kalau dia nggak ikutkan, ini kurban atas nama saya saja, khalas, tidak ikut pak. Kasihan. Tidak dikurbanin, tidak diikutin, kasihan sekali. Ini perlunya niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Maka orang yang menyembelih ini untuk namanya fulan, ini untuk fulan saja, tidak ditarik atas nama keluarga fulan, maka tidak tertarik untuk keluarganya. Dan barang siapa yang ditarik, maka akan tertarik juga. Cukup dengan mengatakan apa? Allahumma, ya Allah, hadza, ini, min, rahmat, dari nama kita, minni atau dari saya, minni atau sebut namanya, min Muhammad wa ali Muhammad, Ali. Bukan Ali Imran. Kalau Ali Imran, keluarga Imran. Nanti Ustadz Imran yang dapat. Wa Ali, bapak saya Pak Sutarman. Wa Ali Sutarman gitu. Masuklah di situ insya Allah yang nasab, anak, istri, ayah, ibu, insya Allah dengan tarikan itu. Ya, sesederhana itu. Naam. Sesederhana itu. Karena kaidah dalam Islam, amal berdasarkan niat. Naam. Baik, ana kira itu dulu mengenai kurban. Asal usulnya untuk yang hidup, boleh diikutkan yang wafat. Naam, tafadhal Pak, tafadhal. Pak Haji gimana? Ya. Mana lebih afdal? Mana lebih afdal, berkurban di lingkungan kita atau di luar? Yang lebih afdal adalah berkurban di rumah kita. Di rumah kita sendiri, itu sunnahnya. Di rumah kita. Rumah berarti di rumah kita. Itu yang sunnah yang paling asal. Kemudian ketika kita tidak bisa di rumah, maka diwakilkan. Di rumah berarti kan nyembelih ya. Nyembelih sendiri, ngulitin sendiri, bersihin semuanya sendiri. Itu namanya di rumah. Itu al-asal, asalnya begitu. Kalau tidak bisa diwakilkan, dulu cara wakilinnya panggil orang nyembelih ke rumah. Berubah zaman, cara wakilinnya gimana? Pindah dari rumah keluar ke masjid. Maka barang siapa yang ingin berkurban di dekat lingkungan rumahnya, tafadhal, silahkan. Bisa menyaksikan, silahkan, lebih afdal. Yang mau berkurban di tempat apa? Lingkungannya. Ketika kita berkurban diwakilkan, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah wakilnya faham tentang hukum kurban. Maka apabila wakilnya faham dengan hukum kurban dengan baik di kampungnya, silakan. Tetapi apabila wakilnya, dia melihat ada wakilnya yang lebih faham, agak jauh sedikit, misalnya bapak tinggalnya di mana Pak? Dekat musola sana.
Musola itu ada musola, tapi saya melihat di sini lebih bagus penanganannya, hukumnya lebih ngerti, panitianya lebih faham, maka saya wakilkan ke panitia yang lebih faham. Kalau untuk mewakilkan silakan pilih panitia yang terbaik. Karena ibadah. Nah. Ya. Iya. Ya, sekarang dari sisi perwakilan, karena masalah gini, masalahnya kalau kita tidak kurban sendiri, kita harus wakilkan. Maka pertama Bapak lihat wakilnya dulu, wakilnya baikan sana atau sini, itu yang pertama. Yang kedua yang Bapak timbang-timbang adalah kebutuhan orang yang menerima dari daging kurban. Karena kurban itu pada hakikatnya adalah sedekah. Hukum bersedekah daging kurban dalam Imam Syafi'i wajib. Jadi silahkan jika Bapak melihat wakil kurban di sini bagus dan di sini membutuhkan, silakan di sini. Tapi kalau Bapak melihat di negeri lain lebih membutuhkan dengan niat tadi ya, semua dengan niat saya ingin membantu di negeri sana atau di kampung saya lah, kampung saya lebih membutuhkan, dengan niat itu insya Allah itu bisa lebih afdal. Karena ini tidak ditetapkan oleh Nabi, tidak ditetapkan bahwa di sini afdal, di sana afdal, tidak ditetapkan. Jadi nanti terpulang kepada kebutuhan dan situasional aja. Iya, mana yang lebih bagus taukilnya, wakilnya, mana yang lebih butuh dagingnya. Di situ aja nanti Bapak timbang-timbang. Insya Allah semuanya baik. Tapi kalau Bapak mau bandingin, jembeli sendiri dengan titip, nah baru bisa saya jawab lebih afdol. Nah itu baru bisa. Jembeli sendiri di rumah sendiri, itu paling afdol. Ngulitin sendiri, nyate sendiri, bagi-bagi sendiri. Nah itu baru bisa dibandingin. Tapi kalau wakil sini wakil sana, ya wakil kita lihat wakilnya. Terus penerimanya kan Bapak apa bisa memastikan penerimanya pas? Itu tergantung wakilnya. Jangan-jangan yang nerima wakilnya. Itulah maksud saya. Kalau udah diwakilkan nih udah nggak bisa, agak sulit menentukan afdol-afdolnya. Karena diwakilkan. Baik, kayaknya udah mau azan. Oh ya udah azan. Sudah, nanti kita lanjutin. Masih banyak pertemuannya. Terima kasih. Mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.